Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Hidayah, wafaqani Allah wa iyyakum, melanjutkan kembali kajian rutin kita terhadap kitab Aqidatut Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih di awal-awal bahasan. Kita sampai di pertemuan yang kedua. Dalam bahasan di pertemuan sebelumnya, kita telah dijelaskan tentang definisi dari akidah dan dijelaskan pula faedah berkaitan dengan manhaj dan juga penjelasan bahwasanya akidah adalah pondasi yang asasi bagi keimanan seorang muslim, di mana di atas akidah yang benar itulah seluruh amalan dari setiap muslim dibangun di atasnya. Keabsahan sebuah amalan ditentukan dari kesahihan akidahnya. Kita masuk di pasal yang kedua dari bab yang pertama ini, Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua. Fi bayani masadiril aqidati wa manhajis salafi fi talaqqiha. Penjelasan di sini berkaitan dengan sumber dasar akidah dan manhajus salaf dalam bertalaqi terhadap akidah. Bagaimana itu prinsip dari metode salafus saleh dalam membangun keimanan mereka dan akidah mereka. Berkata penulisnya, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, al-aqidatu tauqifiyah. Akidah itu sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah maknanya adalah penetapan, isbat atau penafian padanya itu terhenti pada ada atau tidak adanya dalil. Ini namanya tauqifiyah. Dan bahasan akidah yang bersifat tauqifiyah itu adalah bahasan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib. Berkaitan dengan menetapkan apa-apa yang Allah itu berhak untuk ditetapkan dengannya, berupa nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Itu pada setiap permasalahan yang akal itu tidak mampu untuk menjangkaunya. Ini makna dari tauqifiyah. Maka pada permasalahan yang demikian itu wajib untuk berhenti di atas ada atau tidak adanya dalil. Tidak bisa direka-reka, tidak bisa dikira-kira, ditaksirkan, karena masalahnya tidak bisa dijangkau oleh akal. Makanya dia harus tauqifiyah. Di sana ada bahasan berkaitan dengan akidah dan keimanan yang akal itu mampu untuk menjangkaunya dan mencernanya. Maka yang demikian dibolehkan bagi akal untuk menetapkan yang demikian itu. Misalkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan fitrah. Yang demikian akal mampu untuk menjangkaunya, makanya dinamakan dengan al-ilah. Al-ilah di asal usul Allahu, itu asal usulnya adalah al-ilah. Kemudian hamzah di awalnya dihilangkan, bertemulah dua lam padanya, maka menjadi diidgham, menjadi Allah. Asal usulnya adalah al-ilah. Al-ilah dalam bahasa Arab bermakna segala sesuatu yang hati itu mempertuhankannya. Al-ilah alladzi tu'allihuhul qulub. Ilah, Allah adalah yang hati itu menuhankannya, dan ini sesuatu yang sifatnya fitrah.
Sebagaimana telah kita bahas berulang kali bahwasanya asal usul yang menjadi asal adalah iman. Kufur itu sesuatu yang datang belakangan. Asal usul adalah tauhid. Kesyirikan itu datang belakangan. Manusia pertama, Abul Bashar, Adam alaihi salam, ahli tauhid, bertauhid. 10 generasi awal dari masa Nabi Adam sampai menjelang diutusnya Nuh alaihi salatu wassalam, manusia seluruhnya di muka bumi itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid itu asal dan syirik itu adalah cabang atau sesuatu yang datang belakangan. Jadi fitrah dasar manusia itu menuhankan dan meyakini adanya Sang Pencipta alam semesta ini. Pada bahasan-bahasan yang berkaitan dengan akidah yang dapat dijangkau oleh akal dan fitrah, maka boleh untuk menetapkan dengannya. Makanya seandainya Allah tidak mengutus seorang rasul pun dan Allah tidak menurunkan satu kitab pun untuk membimbing manusia, secara fitrah Allah telah bekali individu manusia itu, harusnya dia memiliki kesadaran diri bahwasanya dia bisa menetapkan adanya Sang Pencipta alam semesta. Karena hati itu tertambat pada yang demikian itu. Ini secara asalnya. Di mana keimanan terhadap adanya Sang Pencipta alam semesta satu-satunya tersebut menuntut seseorang untuk menunggalkan, mengesahkan zat tersebut dalam hak ibadah. Sehingga dia tidak menyembah satupun kecuali Sang Maha Pencipta tersebut. Begitu pula isbat sifat al-wujud bagi Allah, bahwasanya Allah itu ada, sesuatu yang bisa dinalar dengan akal. Makanya orang-orang ateis ketika berdebat dengan sebagian tokoh-tokoh Islam, digugah kesadaran mereka dari sisi sesuatu yang tidak bisa mereka ingkari, yaitu apa yang ada di alam semesta ini. Kisah yang masyhur disebutkan dalam tarikh al-Islam, dalam sejarah Islam, bagaimana argumentasi antara Abu Hanifah dan seorang ateis. Di suatu waktu, ateis ini mengingkari adanya Sang Pencipta alam semesta. Abu Hanifah memaparkan argumentasinya tanpa dalil syar'i. Hanya digugah kesadaran akalnya. Ada sebuah perahu dan kapal. Kemudian Abu Hanifah mengatakan bahwa kapal ini terjadi dengan sendirinya. Pohon kemudian membentuk diri menjadi sebuah kapal dengan sendirinya. Maka ateis tadi mengingkari. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Maka Abu Hanifah mematahkan hujjah dari sang ateis tersebut dengan apa yang telah dia tetapkan sendiri. Kalau sebuah kapal saja tidak bisa ada dengan sendirinya, bagaimana alam semesta ini bisa terjadi secara tiba-tiba dengan dirinya sendiri? Maka ketika itu sang ateis pun masuk kepada Islam. Jadi ada bahasan-bahasan yang berkaitan dengan akidah dan keimanan yang fitrah itu bisa untuk mengifbat, menerimanya. Seperti misalkan ifbat sifatul qudrah, bahwa Allah itu maha mampu. Ifbat sifat bahwa Allah itu menciptakan, bahwasanya itu maha mengetahui, bahwasanya Allah itu hidup. Maka di akhir surat At-Talaq Allah ifbat sifat ilmu dan qudrah. Ketika Allah katakan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi pun semisal itu. Yatanazzalul amru bainahun, turun perintah urusan perkaranya Allah Subhanahu wa taala di antara yang demikian itu, antara langit dan bumi. Apa hikmahnya? Allah katakan lita'lamu, agar kalian tahu. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian itu tahu bahwa Allah itu terhadap segala sesuatu itu maha mampu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan agar kalian itu tahu bahwa Allah telah meliputi ilmunya Allah itu segala sesuatu. Bagaimana kita bisa mengifbat Allah itu maha berilmu, maha mengetahui? Bagaimana kita bisa menetapkan jika tidak ada dalil bahwa Allah itu maha mampu atas segala sesuatu? Dari mana? Dari mana? Tidak ada dalil misalkan. Bagaimana kita bisa mengatakan Allah itu maha mampu atas segala sesuatu? Fitrah, apa yang ada di alam semesta. Di akhir surat Talaq Allah katakan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun.
Sementara langit dan bumi itu bisa diindra. Bisa kita raba dengan panca indra. Zat yang telah mengadakan itu semua berarti dia harus ada. Tidak mungkin sesuatu yang tidak ada mengadakan sesuatu yang ada. Secara nalar fitrah menerima yang demikian. Kalau begitu zat yang ada tadi sudah pasti harus bersifat. Karena sesuatu yang ada itu pasti bersifat. Kalau tidak bersifat maka dia tidak ada. Sesuatu yang tidak ada tidak bisa disifatkan. Tapi ketika zat tersebut ada, maka dia bersifat. Kemudian kita lihat apa yang ada di alam semesta yang bisa kita jangkau dengan panca indera, langit, bumi, dan alam semesta ini menunjukkan adanya sang penciptanya. Dan sang maha pencipta itu tidak mungkin bisa menciptakan itu kecuali mampu. Sekedar mampu saja tidak cukup, kecuali pasti mengilmui gimana caranya menciptakan. Makanya dari wujud alam semesta ini, fitrah bisa mengisbat, menetapkan bahwasanya sang maha pencipta itu maha mengilmui dan maha mampu atas segala sesuatu. Makanya Asy'ariyah ketika menetapkan sifat-sifat bagi Allah, mereka tetapkan dari jalur akal. Jadi dalam bahasan-bahasan akidah, ada permasalahan yang sifatnya tauqifiyah. Penetapan atau penafian padanya ini terhenti mutlak di atas ada atau tidak adanya dalil. Tidak bisa kita jangkau sama sekali. Dan termasuk konsekuensi keimanan terhadap yang gaib. Dan di sana ada perkara-perkara yang sifatnya bisa dijangkau oleh akal yang lurus dan fitrah yang selamat. Jadi bahasan di sini disebutkan oleh Syekh al-aqidatu tauqifiyah. Nah, aqidah itu secara garis besarnya bersifat tauqifiyah. Tidak mampu akal untuk menjangkaunya, maka tidak boleh kita tambah, tidak boleh pula kita kurangi. Semua terhenti di atas dalil. Fala tathbutu illa bidalilin minasyari'i. Aqidah itu tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil dari syariat, dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala masraha fiha lirra'yi wal ijtihad. Tidak ada tempat celah sedikit pun, ruang sedikit pun pada bahasan akidah bagi akal maupun ijtihad. Nggak bisa kita bermain-main dalam permasalahan akidah. Kita reka-reka sendiri. Nah, wa min thamma fa inna masadiraha maqsuratun ala ma jaa fil kitabi was sunnah. Maka kalau kita sudah tahu permasalahan yang mendasar ini bahwa akidah itu sifatnya tauqifiyah, penetapan dan penafiannya harus berhenti di atas ada atau tidak adanya dalil, maka kalau begitu sumber dasar akidah itu terbatas hanya pada apa yang telah datang dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Ini prinsip bagaimana kita bermuamalah dan beragama. Metode kita dalam beragama, berakidah yang benar. Li'annahu la ahada a'lamu billahi wa ma yajibu lahu wa ma yunazzahu anhu minallahi. Kenapa kita harus berhenti di atas dalil? Karena tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui tentang Allah dan tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui tentang apa yang wajib bagi Allah dan apa yang Allah itu harus disucikan darinya kecuali Allah sendiri. Allah yang lebih tahu, yang maha tahu tentang dirinya sendiri. Maka kita tidak boleh menetapkan apa-apa yang wajib bagi Allah atau kita menafikan apa-apa yang harus dinafikan dari Allah dari sifat-sifat cela. Nah, kecuali harus di atas dalil. Karena Allah yang lebih tahu tentang dirinya sendiri. Dan Allah telah memperkenalkan, telah berta'aruf terhadap dirinya sendiri. Allah sampaikan, Allah tegaskan di dalam Al-Quran tentang zat dan sifatnya. Maka yang demikian telah cukup bagi seorang mukmin. Tidak perlu dia mencari-cari Allah atau dia menggali tentang konsep ketuhanan dari jalur akalnya yang terbatas. Karena Allah telah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran dari sisi rububiyahnya. Allah berbicara bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang menurunkan rizki, menurunkan hujan. Di dalam Al-Quran Allah juga berbicara bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tidak boleh beribadah, berdoa kepada selainnya. Begitu pula di dalam Al-Quran Allah tegaskan bahwa Allah memiliki asma'ul husna dan sifat-sifat yang mulia. Telah jelas Allah mengenalkan dirinya sendiri di dalam Al-Quran.
Maka kita tetapkan apa yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang Allah telah jelaskan di dalam Al-Qur'an atau telah dijelaskan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala ahada ba'dallahi a'lamu billahi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang pun setelah Allah yang lebih tahu tentang Allah dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada, kalau begitu, oleh karena itulah kana manhajus salafis salihi wa man tabi'ahum fi talaqqi al-aqidati maqsuran 'alal kitabi was sunnah. Maka dari itu manhajus salafus salih dan yang mengikuti mereka dalam bertalaki mengambil akidah itu mereka membatasinya di atas Al-Quran dan As-Sunnah saja. Tidak ada ruang istihad pada masalah akidah, berbeda dengan fikih. فَمَا دَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَسُنَّةُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى آمَنُوا بِهِ. Jadi konsep pemahaman dan cara beragama salafus saleh, di sisi mereka apa saja yang datang darinya Al-Quran dan As-Sunnah berkaitan dengan haknya Allah, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, amanu bihi, maka mereka semua beriman dengan yang demikian. Wa'taqaduhu wa amilu bihi, mereka yakini sebagai sebuah akidah dan mereka amalkan yang demikian. Wa ma lam yadulla alaihi kitabullahi wala sunnatu rasulih nafauhu anillahi ta'ala wa rafaduh. Ini prinsip beragamanya para salafus saleh. Apa saja yang Al-Quran dan Sunnah tidak menunjukkan, mengisbat terhadap sesuatu tentang Allah, maka mereka pun menafikannya dari Allah Subhanahu wa taala, wa rafaduhu, dan menolaknya. Jadi konsep-konsep belakangan yang kemudian datang setelah generasi salaf tentang konsep ketuhanan yang tidak ada di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, mereka tolak. Seperti konsep yang baru datang setelah berakhirnya generasi terbaik umat ini, yaitu konsep filsafat dari Yunani. Ketika diterjemahkan kitab-kitab Yunan ke dalam bahasa Arab, maka masuklah ilmu filsafat ke dalam dunia Islam. Maka jadilah kemudian di kurun waktu tersebut, 300 Hijriah, 400 Hijriah tersebut, berkembang pesat ilmu filsafat yang mereka namakan dengan penamaan yang dusta dengan filsafat Islam. Padahal tidak ada kaitannya antara Islam dan filsafat. Filsafat itu asal-usulnya dari Yunan, dari Aristoteles dan yang semisal dengannya. Sementara Islam itu murni dari Allah dan Rasulnya. Jadi tidak bisa di-compare. Mereka ingin mengkombinasikan antara al-haq dan al-batil. Makanya kemudian berkembang pesatlah kesesatan dalam berakidah. Karena mereka mempelajari akidah bukan dari sumbernya lagi, tapi melalui jalur filsafat, apa yang mereka istilahkan sebagai filsafat Islami. Walihada lam yahsul bainahum ikhtilafun fil i'tiqad. Oleh karena itulah kenapa di kalangan para salaf tidak terjadi perselisihan pandang berkaitan dengan permasalahan akidah. Karena sumbernya satu. Jika pijakan dasarnya itu satu, pasti akan bertemu dalam titik yang sama. Tapi jika sumbernya saja sudah berbeda, karena sumbernya sudah akal, sementara masing-masing individu punya pijakan akalnya sendiri-sendiri, nah, ya akan berkembang menjadi sekian varian cara berfikirnya. Bal kanat aqidatuhum wahidah. Jadi akidahnya para salafus saleh itu satu. Wa kanat jama'atuhum wahidah. Begitu pula jamaah mereka dahulu satu. Belum terpecah-pecah menjadi sekian kelompok, sekian sekte. Li'anna Allah takaffala liman tamassaka bi kitabihi wa sunnati rasulih bi ijtima'il kalimah. Karena Allah telah menjamin, memastikan siapa saja yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah pasti akan bersatu padu kalimatnya. Jadi barisan kaum muslimin akan bersatu padu. Kuncinya hanya satu, yaitu bersepakat dalam sumber dasar yang sama. Pijakannya harus sama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan apa yang diterapkan oleh para salafus saleh, kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wa shawabi fil mu'taqadi wa ittihadil manhaj. Allah telah menjamin bahwasanya kebenaran dalam akidah mereka dan persatuan dalam manhaj, metode dalam beragama, itu hanya dengan berpegang teguh di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Jika demikian, maka akan bersatu kaum muslimin di atas akidah yang sama, yang benar. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Perintah, fi'il amr.
berpegang teguhlah kalian semua bihablillahi, dengan tali agama Allah, jami'an ay kalian seluruhnya. Jadi ini pondasi acuan barometer asas. I'tisam bihablillah. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Naam. Akidah dan keimanan yang sama. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah dan bercerai-berai. Allah perintahkan untuk bersatu padu di atas apa? Di atas hablullah. Dan Allah melarang dari bercerai-berai, menunjukkan bahwasanya iftiraqul ummah, tercerai-berainya umat itu sebabnya adalah karena mereka tidak beriktisam, berpegang teguh dengan tali agama Allah tadi. Karena jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kalau kalian tidak beriktisam, berpegang teguh bersama-sama di atas sumber dasar yang sama, pasti kalian akan berpecah belah. Jadi seakan-akan makna ayat itu, berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah secara bersama-sama agar kalian tidak tercerai-beraikan. Nah, jadi tidak bisa bersatu di atas status sosial labelisasi Islam begitu saja. Islam yang ini Syiah, yang ini Jahmiyah, yang ini Khawarij, yang ini Murji'ah, yang ini nggak bisa bersatu di atas apa kita. Nah, harus kembali kepada satu titik kesepakatan bersama. Bagaimana para sahabat bisa bersatu padu yang dahulunya itu qabilah yang saling perang, nggak ada selesainya. Gencatan senjata sebentar, perang lagi bertahun-tahun. Terus begitu qabilah-qabilah Arab itu. Sampai datangnya Islam bisa Allah persatukan dengan apa? Bukan dengan uang, bukan dengan harta, tapi dengan Islam, dengan akidah dan keimanan yang satu. Kalau begitu, solusi satu-satunya ya berpegang teguh kembali kepada kemurnian ajaran Islam sebagaimana awal munculnya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya kehendak syar'i. Kehendak syar'i. Kehendak syar'i itu terjadinya pada perkara yang dicintai Allah dan diridhoinya. Ini namanya kehendak syar'i. Tapi dia bisa terjadi, bisa tidak. Di sana ada namanya kehendak kauni. Kehendak kauni itu adalah kehendak Allah yang sifatnya pasti terjadi, tidak bisa tidak. Dan dia terjadi pada perkara yang dicintai Allah maupun tidak. Contohnya kafirnya Fir'aun. Terjadi atau tidak? Terjadi. Allah mencintai kekafiran atau tidak? Tidak. Tapi bersama dengan itu bisa terjadi. Kenapa begitu? Karena kehendak kauni Allah menetapkan itu terjadi. Allah tetapkan bahwasanya Firaun itu kafir, tidak bisa tidak. Seluruh jin dan manusia bersatu padu untuk mendakwahi Firaun agar beriman. Firaun tidak mungkin beriman karena Allah telah menghendaki, kehendak kauni Allah bahwasanya Firaun itu kafir. Ini namanya kehendak kauni. Kehendak syar'i contohnya keimanannya Abu Bakar. Terjadi atau tidak? Terjadi. Dan iman itu perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imannya Abu Lahab terjadi atau tidak? Tidak terjadi. Tidak terjadi. Dan keimanan adalah perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak terjadi. Nah, ini namanya kehendak syar'i. Begitu pula permasalahan i'tisam. Perintah dari Allah, kita harus berpegang teguh di atas tali agama Allah Subhanahu wa taala, di atas Islam. Naam. Perintah yang harus kita jalani, kita laksanakan. Tapi dalam fakta kenyataan kauni, kehendak Allah yang sifatnya kauni menghendaki apa? Menghendaki tidak terjadi. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah di akhir surat Hud. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Kalau seandainya Rabbmu itu berkehendak, nih saya umat semua dijadikan satu. Semua beriman, gak ada kafir sudah. Wala yazaluna mukhtalifin, hanya saja senantiasa umat manusia itu akan berselisih. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu.
Walidzalika khalaqahum, dan untuk yang demikian itu Allah ciptakan manusia menjalani perannya masing-masing. Walidzalika khalaqahum, tidak akan bisa bersatu manusia itu. Nah, ini ketetapan Allah yang sifatnya kauni. Tapi secara syar'i tetap kita diperintahkan untuk melaksanakan itu. Nah, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah, perintah syar'i. Terjadi atau tidak terjadinya, terkadang tidak terjadi, dan itu dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah yang sifatnya kauni. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai, menunjukkan kepada kita wajibnya untuk memisahkan diri dari orang-orang yang menjauhkan diri dari tali agama Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak bisa bersatu ahlul haq dan ahlul batil. Kalau bisa bersatu, niscaya tidak akan pernah terjadi perpecahan, perselisihan. Kenapa perselisihan ini? Karena terjadinya perbedaan ideologi yang menuntut ahlul haq untuk berlepas diri, membangun antipati kepada mereka-mereka yang menyelisih Allah dan Rasulnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Thaha, dan apabila datang kepada kalian dariku sebuah hidayah, faman ittaba'a hudaya, maka siapa saja yang mengikuti hidayahku. Dalam gramatika bahasa Arab, kalau ada penyandaran lafadz tunggal mufrad kepada lafadz yang lainnya, dalam istilahnya mudhaf mudhafun ilaihi, mufrad mudhaf. Kalimat mufrad yang dimudhafkan itu berfaedah umum. Faman ittaba'a hudaya, siapa yang mengikuti hidayahku. Hidayahku bermakna seluruh hidayahku. Begitu. Siapa yang mengikuti seluruh bimbingannya Nabi SAW, apa jaminan dari Allah? Fala yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan sesat, tidak pula sengsara. Walidzalika summu bil firqatin najiyah, makanya ahli sunnati wal jamaah itu juga disebutkan atau digelari dengan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Kenapa begitu? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam syahida lahum bin najati hina akhbara bi iftiraqil ummati ila 73 firqah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan bagi mereka-mereka yang selamat tersebut, dipersaksikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan mereka-mereka yang berpegang teguh di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipersaksikan oleh Nabi dengan keselamatan. Ketika Nabi SAW mengkhabarkan tentang perpecahan umat menjadi 73 golongan, kelompok. Dikatakan kullaha finnari illa wahidah. Semuanya itu di neraka. Diancam oleh neraka. Kecuali satu golongan saja. Walamma su'ila an hadhil wahidah qal. Kemudian Nabi SAW ditanya tentang karakteristik satu kelompok yang selamat itu yang dikecualikan. Maka Nabi SAW menjawab, hiya man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ini kriterianya, deskripsinya. Siapa golongan satu-satunya yang selamat tersebut? Dia adalah siapa saja yang berada, berpijak semisal dengan apa yang aku berada di atasnya pada hari ini. Aku dan para sahabatku. Berupa apa? Berupa agama, berupa keimanan, berupa akidah yang benar. Allah berfirman pula di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-137, tolak ukur barometer keimanan yang benar. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Allah jadikan acuan keimanannya sahabat sebagai barometer keabsahan sebuah i'tiqad atau keyakinan. Dalam surat Al-Baqarah 137 Allah katakan, fa'in amanu, apabila orang-orang itu beriman, bimithli ma amantum bihi, semisal apa yang kalian wahai para sahabat beriman dengannya. Apa jawabannya? Faqadih tadau, maka ketika itu mereka mendapatkan hidayah. Kapan hidayah itu terwujudkan? Ketika keimanan itu dibangun di atas konsep keimanannya para sahabat. Wa in sawallau fa innama hum fi syiqaq. Tapi kalau mereka berpaling, tidak membangun keimanannya semisal keimanannya kalian wahai para sahabat, fa innahum fi syiqaq, maka niscaya mereka akan berada dalam pertikaian,
Dari sini kita jadi tahu sebab pertikaian umat dan perselisihan umat karena mereka tidak berpijak di atas sumber dasar yang sama, memahami akidah di atas pemahaman yang sama. Wa qad waqa'a misdaqu ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan oleh Syekh, dan benar telah terjadi sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indama bana ba'dun nasi aqidatahum ala ghairil kitabi wa sunnah. Ketika sebagian manusia membangun akidah mereka di atas selain Al-Quran dan As-Sunnah, lantas membangun akidah di atas apa? Min ilmil kalam, di atas ilmu kalam, ilmu filsafat. Dia pahami konsep akidah, konsep keimanan, konsep ketuhanan di atas filsafat itu tadi. Apa yang bisa mereka cerna dengan akal. Dan ini seringnya menghantarkan kepada kekufuran, baik disadari atau tidak. Makanya para ulama memperingatkan dengan peringatan yang keras terhadap ilmu kalam ini. Keras peringatannya para ulama salaf berkaitan dengan mempelajari ilmu filsafat ini. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Hadza ilmun in asabta fihi lam tu'jar." Ini adalah ilmu, kalau kamu benar padanya, kamu tidak mendapatkan pahala. Wa in akhta'ta fihi kafarta. Tapi kalau kamu keliru, tergelincir padanya, kamu bisa kafir, katanya Imam Asy-Syafi'i. Oke, banyak mereka yang bergelut dalam filsafat, ujung pangkalnya ilhad, kufur. Al-Imam Asy-Syafi'i kembali berkata, "Hukmi fi ahli al-kalam an yudrabu bil jarid wan ni'al wa yutafu bihim fil asyair wal qabail." Kata Imam Asy-Syafi'i, hukumku bagi orang-orang yang mempelajari ilmu filsafat, ilmu kalam tersebut, dia dicambuk dengan cambukan dan sandal-sandal, ditempelengi. Kemudian diarak keliling kampung. Wa yuqalu hadza jazaa'u man taraka al-kitaba wa sunnah wa aqbala ala ilmil kalam. Katanya Imam Asy-Syafi'i. Pendapatku tentang hukum yang harus ditegakkan kepada orang-orang yang mempelajari ilmu filsafat ini, dia dicambuk, ditempelengi dengan cambukankah atau dengan sandal-sandal katanya. Kemudian diarak keliling kampung sambil dikatakan, inilah balasan bagi orang yang mempelajari ilmu filsafat. Balasan bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah dan justru mempelajari ilmu filsafat. Katanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan betapa banyak contoh yang demikian itu. Orang-orang yang tenggelam dalam filsafat ini kebanyakannya menjadi zindik. Banyak sekali sudah contohnya. Kalau di Indonesia ini siapa? Hah? Banyak. Naam. Banyak sekali. Banyak ya? Banyak. Naam. Ujung-ujungnya ya seperti itu, dia akan menafikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW ini terbukti. Ketika sebagian manusia membangun akidah mereka di atas selain Al-Quran dan As-Sunnah, mereka bangun di atas ilmu filsafat, wa qawaid al-mantiq al-mawruthaini an falasifatil Yunan. Kemudian mereka bangun kaidah-kaidah ilmu mantiknya yang diwarisi dari falsafah Yunani, filsafat-filsafat Yunan. Hasala al-inhirafu wa tafarruqu fil i'tiqad. Maka terjadilah penyelewengan dan penyimpangan serta perpecahan dalam permasalahan akidah. Mimana taja'anhu ikhtilaful kalimah, yang mana sudah pasti hasilnya adalah perselisihan dalam barisan kaum muslimin. Wa tafarruqul jamaah, tercerai-berainya jamaah kaum muslimin. Wa tasaddu'u bina'il mujtama'il islami, terkoyak-koyaknya bangunan perkumpulan Islami. Jadi masyarakat Islam menjadi carut-marut dan terkoyak-koyak. Apa sebabnya? Sebabnya karena tidak berpegang kembali kepada dasar agama yang benar. Jika dasar landasannya sudah berbeda, maka output keluarannya juga pasti akan berbeda. Ketika ada perbedaan tersebut, maka ahlul haq dituntut untuk tamayuz. Tamayuz itu menunjukkan perbedaan dengan ahlul, agar hak itu menjadi tetap steril, agar kebenaran itu menjadi tetap steril, tidak tersamarkan dan tidak tercampur adukkan dengan kebatilan. Makanya
dituntut untuk memisahkan diri dari ahlul batil. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian seluruhnya kepada tali agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Maksudnya jangan sampai kalian tidak melaksanakan yang demikian itu karena konsekuensinya kalian pasti akan tercerai-beraikan. Tapi kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini sampai di sini insyaallah. Sesi keduanya tanya jawab setelah salat Isya. Bi'inillahi taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.